love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2796. Kakek, kamu tidak bisa. Gendis dan yang lainnya kaget dan dia langsung protes. Mengapa tidak? Tetua Dakles menoleh padanya. Jelas tidak senang karena dia terus menanyai Iwan. Kakek, Tuan Gusnadi bukanlah orang baik. Terlalu muda dan pengalamannya tidak mungkin bisa menyamai Dr. Otway. Jika dia seorang amatir, dia mungkin akan menyebabkan kondisimu memburuk dan dampaknya tidak terbayangkan. Merasakan ketidaksenangannya, Gendis tidak berani bersikap kasar tetapi tetap pada pendiriannya. Dia merasa bahwa Iwan tidak dapat diandalkan dan tidak ingin dia memperlakukan dan mengobati Tetua Dakles. Itu tidak akan terjadi, Tuan Gusnadi menjelaskan dengan yakin tentang ini. Aku yakin, kata Tetua Dakles, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun usia Iwan masih muda, dia adalah ketua grup Bio Farma dan seorang praktisi bela diri di tahap yang muna. Mengingat kemampuan Iwan tidak akan pernah membuat janji jika dia tidak yakin akan berhasil. Dia tidak akan pernah mengambil resiko menyakiti Tetua Dakles dan bertindak sembarangan. Jadi, Tetua Dakles tidak merasa khawatir. Tapi, Gendis menyerah tetapi langsung disela oleh Tetua Dakles. Sudah cukup, sudah beres. Tetua Dakles berkata dengan tegas. Oh, melihat bagaimana Tetua Dakles setelah mengambil keputusan, Gendis pun terdiam. Dia bukan satu-satunya yang khawatir, yang lain merasakan hal yang sama. Namun karena Tetua Dakles memutuskan untuk mencobanya, mereka tidak dapat memprotes lebih jauh karena mereka tidak ingin membuatnya marah. Tuan Gusnadi, saya serahkan pada Anda, Tetua Dakles berkata pada Iwan. Tentu, jangan khawatir Tetua Dakles, aku akan melakukan yang terbaik, janji Iwan. Dengan itu, Tetua Dakles berdiri dan pergi ke tempat kosong di belakang aula sebelum duduk turun ke tanah. Iwan mulai mempersiapkan perawatannya. Perlakukan tidak bisa dianggap enteng dan Iwan sering memiliki sudut yang tenang untuk mencegah gangguan di masa lalu. Namun Tetua Dakles hanya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali energinya, sehingga kondisinya tidak parah hingga mengancam nyawanya. Oleh karena itu, tidak perlu memperlakukannya di tempat yang tenang. Selain itu, keluarga Dakles tidak mempercayai Iwan. Untuk mencegah mereka melakukannya, dia bermaksud memperlakukan Tetua Dakles di depan mereka agar mereka bisa lebih yakin. Memang benar, semua orang skeptis terhadap keterampilan Iwan dan khawatir dengan kondisi Tetua Dakles akan memburuk saat Iwan memulai perawatan. Mereka berkumpul dan memperhatikannya dengan seksama. Jika Iwan gagal merawat Tetua Dakles atau sesuatu terjadi di tengah perawatan, mereka selalu dapat menghentikannya untuk menyebabkan kerusakan permanen. Bab 2797. Setelah semuanya siap, Iwan mulai menjalankan Ghost Point yang berfungsi untuk meringankan dan menekan energi internal. Ini bekerja secara efektif pada praktisi bela diri yang berada di ambang kehilangan kendali sehingga cocok untuk Tetua Dakles. Tetua Dakles, nyalakan energimu sekarang dan bekerjalah bersamaku. Iwan memberi isyarat kepada Tetua Dakles untuk memulai pelatihan sambil mengirimkan energi spiritualnya ke tubuh Tetua Dakles. Keduanya kemudian bekerja sama untuk secara perlahan mengeluarkan energi kacau dalam diri Tetua Dakles. Lama kemudian kulit Tetua Dakles mulai membaik dan segalanya tampak berjalan lancar. Jika semuanya berjalan dengan baik, Iwan hanya perlu bekerja sedikit lebih keras untuk menghilangkan ketidakmurnian tenaga dalam Tetua Dakles. Namun kenyataannya kejam dan sebuah kecelakaan terjadi tepat ketika Iwan akan berhasil. Pengotor dalam energi Tetua Dakles meledak di bawah pengaruh ini. Energi sejati Tetua Dakles lepas kendali.
Ketika energi sejatinya berputar ke dalam kekacauan, Tetua Darkness tidak berani mengambil alih kekuasaan ini segera untuk menstabilkannya. Sayangnya kondisi mentalnya tidak memungkinkan. Semakin dia mencoba, semakin banyak energinya yang meningkat dan dia tidak dapat menahannya. Oh tidak, ekspresi Iwan menjadi gelap. Dia pun segera mengirimkan energi spiritual ke dalam tubuh Tetua Darkness untuk mengendalikan energi sejati Tetua Darkness. Namun sia-sia saja. Padahal kekuatan Iwan secara keseluruhan telah mencapai tahap akhir yang muna. Berada bermil-mil jauhnya dari tahap menengah yang muna, di mana kekuatan Tetua Darkness saat ini. Dengan kemampuan terbatas, dia mungkin bisa menekan energi sebenarnya dalam diri Tetua Darkness. Bam! Tidak dapat menahan pantulan energi Tetua Darkness, Iwan tertegun karenanya dan mundur beberapa langkah. Darah pun mengalir di sudut mulutnya dan menyebabkan luka dalam. Untungnya dengan tekanan terus berlanjut, Ghost Point sebagai penghalang energi Tetua Darkness tidak menimbulkan kerusakan parah pada Iwan. Itu hanya luka dalam ringan. Tanpa Iwan di sana untuk mendukung dan membantu dia, Tetua Darkness tidak bisa lagi menahan energi sejatinya dan energi itu akan meledak di dalam dirinya. Dia pun membuka mulutnya dan meludahkan darah, benar-benar kehilangan kekuatannya. Bab 2798. Ayah, kakek, kenapa? Apakah kamu baik-baik saja, kakek? Matteo dan yang lainnya tercengang saat melihat Tetua Darkness meludahkan darah. Tanpa ragu-ragu mereka pun bergegas untuk membantu Tetua Darkness berdiri, tetapi dihentikan oleh Iwan. Tuan Darkness, jangan lakukan apapun. Kekacauan energi dalam diri Tetua Darkness telah dilepaskan dan dia akan segera kehilangan kendali atas energinya. Memindahkannya hanya akan menjadikan keadaan lebih buruk, kata Iwan. Ekspresinya semakin gelap. Dia awalnya berpikir bahwa kondisi Tetua Darkness tidak parah dan dia seharusnya dapat menyembuhkannya dengan mudah. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa kondisi Tetua Darkness lebih buruk dari yang dia pikirkan. Kurangnya pertimbangannya menyebabkan kegagalan untuk mengeluarkan energi kacau dalam diri Tetua Darkness dan ini menyebabkan rebound. Tetua Darkness akan segera kehilangan kendali atas energinya jika dia tidak salah. Apa? Keluarga Darkness semuanya terguncang. Gusnadi, ini salahmu. Kamu memperburuk kondisi kakekku. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya hari ini, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Gendis memelototi Iwan dengan marah. Dia hanya menanyai Iwan berulang kali karena dia merasa khawatir pengobatan Iwan akan memperburuk kondisi Tetua Darkness. Bukan saja dia tidak menyembuhkan Tetua Darkness, namun dia juga mendorong Tetua Darkness ke ambang kehilangan kendali. Situasinya jauh lebih buruk dari apa yang dia perkirakan dan dia merasa sangat marah. Matteo juga menatap tajam ke arah Iwan. Tetua Darkness adalah ayahnya dan pilar keluarga Darkness, menjadikannya tak tergantikan. Jika pengobatan Iwan menyebabkan Tetua Darkness kehilangan kendali dan dengan demikian nyawanya, keluarga Darkness akan memburu Iwan. Tuan Gusnadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jensen menekan kecemasannya dan bertanya dengan cemas. Berbeda dengan Gendis dan Matteo, Jensen lebih mengenal Iwan dan tidak menganggap Iwan adalah orang yang sembrono karena kondisi Tetua Darkness tampaknya memburuk di bawah perawatan Iwan. Dia berasumsi bahwa kondisi Tetua Darkness berada di luar kendali Iwan dan tidak menganggap ini sebagai konsekuensi dari tindakan Iwan. Oleh karena itu, dia tidak menyalahkan Iwan seperti yang lainnya. Selain itu, tidak ada gunanya menyalahkan Iwan sementara nyawa Tetua Darkness berada di ujung tanduk. Dia hanya berharap Iwan akan menemukan cara untuk mengurangi kondisi Tetua Darkness untuk mencegah Tetua Darkness kalah untuk mengendalikan energinya. Bab 2799. Tuan Darkness, jangan panik. Memang ada kecelakaan, tapi aku masih bisa mengendalikan situasi. Saya punya banyak cara untuk menyembuhkan Tetua Darkness, jadi jangan khawatir.
Iwan menghiburnya sambil memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi saat ini. Dia tidak sadar memang ada banyak cara baginya untuk menyembuhkan tetua Douglas. Dia pun fokus pada pengobatan yang lebih ringan dalam usahanya untuk menenangkan energi kacau dari tubuh tetua Douglas, tapi ternyata gagal. Tentu saja pengobatan melalui Ghost Point bisa lebih agresif juga. Karena pengambilan yang lebih ringan gagal, Iwan harus secara agresif menekan energi kacau di dalam tetua keluarga Douglas melalui Ghost Point. Ini bukan tantangan baginya, tapi mengadopsi pendekatan agresif pengobatan mempunyai resiko tersendiri. Meskipun dia bisa menyembuhkan tetua Douglas, itu mungkin membuatnya trauma dalam beberapa hal. Tetua Douglas sudah tua dan fungsi tubuhnya menurun. Jika dia mengalami trauma, ia mungkin akan terjebak dalam tahap menengah yang muna dan tidak akan pernah mencapai tahap akhir yang muna sampai sisa hidupnya. Ini berbeda dari apa yang ingin dicapai Iwan. Oleh karena itu, Iwan merasa gelisah saat memikirkan apakah dia harus menggunakan metode agresif. Itu dia, tiba-tiba sebuah ide muncul di kepala Iwan dan dia itu adalah pil matahari. Tetua Douglas, ini pil matahari, ambillah, mungkin ini bisa membantu. Iwan kemudian menyerahkan pil matahari kepada tetua Douglas dan memberi isyarat dia untuk meminumnya. Tidak, kakek, kamu tidak bisa meminumnya. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan dan membuatmu hampir kehilangan kendali. Jika kamu terus mendengarnya dan meminum pil ini, kondisimu mungkin akan semakin buruk dan konsekuensinya akan sangat buruk. Tak terbayangkan, sebelum tetua Douglas dapat menerima pil itu, Gendis pun memprotes. Benar, Tuan Gusnadi tidak bisa diandalkan. Saya harus menjemput Dr. Otway dan dia pasti bisa menyembuhkan Anda. Matteo menimpali. Dia juga meragukan Iwan setelah kegagalan kecil tadi. Tidak mungkin dia membiarkan Iwan melanjutkan perawatannya atau dia akan berakhir dengan membunuh tetua Douglas. Tidak apa-apa, kecelakaan terjadi sepanjang waktu. Meskipun ada beberapa perubahan yang tidak terduga, pengobatannya bekerja dengan baik untuk saya. Saya yakin dia akan menyembuhkan saya. Suara tetua Douglas serak dan matanya memerah. Energi yang mengamuk dalam dirinya menunjukkan bahwa dia berada di ambang kehilangan kendali. Meskipun begitu, kepercayaannya pada Iwan tidak tergoyahkan. Ketika Iwan merawatnya dengan Ghost Point, tetua Douglas bisa merasakan energinya dengan jelas perlahan-lahan menetap, namun Iwan gagal pada momen terakhir. Terlepas dari itu, Iwan tetaplah manusia dan tetua Douglas menolak untuk menyangkal kemampuan Iwan dan keefektifan pengobatannya dalam kecelakaan kecil. Selain itu, tetua Douglas tahu bahwa energinya berada dalam kekacauan dan tidak akan lama lagi dia akan kehilangan kendali. Karenanya dia tidak punya waktu untuk menunggu Dr. Otway untuk datang. Pilihannya hanya percaya pada Iwan dan bertaruh padanya.